banget dan wajib banget buat kamu denger di bulan ini barengan sama Oracle Cards Indonesia teman-teman ya. Dan buat kalian semua teman-teman Cancer ya, ada apa sih bulan ini dan gimana sih ya supaya baca nih supaya bisa jadi reminder ya buat kita semua buat ngejalanin bulan September ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Apa sih yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak sebaiknya. Nah, bacaan ini monthly reading ya. Jadi kita bakalan ketemu di tema yang sama bulan depannya lagi dan sampai seterusnya. Oke, semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Dan buat teman-teman semua yang September ini masih belum pada subscribe channel 1, 2, 3-nya Oracle Cards Indonesia ya, segera subscribe. Apalagi channel yang ketiga buat teman-teman semua yang membutuhkan bantuan-bantuan untuk menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik. Rasanya channel yang ketiga ini bisa jadi bantuan ya, pertolongan pertama buat teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan description ada link ya untuk kalian menuju langsung directly ke channel 1, 2, 3. Kalian tinggal klik aja ke sana. Lalu juga buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Cards Indonesia, kalian boleh banget kontak ke email ya, which is emailnya adalah oraclecards@gmail.com. Sama connection berlaku tentunya. Alright, baca yuk. Cancer. Still in this channel Oracle Cards Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So reply with a beautiful word for you. Well, kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama ada The Wounded Healer. Ini adalah bangkit dengan kekuatan dari luka-luka yang kamu alami teman-teman ya. Artinya apa? Hidup kamu mungkin gak gampang, hal-hal mungkin juga gak mudah gitu kan ya. Tetapi bukan berarti lalu ya kita menyerah, kita kalah gitu. Karena banyak orang yang bisa bangkit ya dari luka-luka yang dia alami dalam hidup. Bekas lukanya dia mungkin masih kelihatan, tapi bekas luka itu memberikan dia semangat untuk bisa jadi sumber kekuatan untuk melangkah, untuk bisa berdiri gitu kan dari setiap kesulitan-kesulitan. Ya, hal-hal tersebut menarik kekuatan teman-teman ya untuk mengenali yang namanya kebijaksanaan, pemahaman yang luar biasa. Jadi intinya adalah pemahaman diri, kebijaksanaan yang kamu dapatkan ya, ini akan datang dari kesulitan-kesulitan yang kamu alami selama ini. Jadi ya teman-teman, sembuhkan diri, ini penting banget. Jangan sampai luka-luka ini tetap bernanah gitu kan ya, tetap yang namanya mengeluarkan darah, tapi kamu tumpuk lagi dengan luka-luka yang lainnya dengan melakukan hal-hal yang kurang tepat. Nah, contohnya kayak gimana? Ketika kamu berhubungan dengan seseorang ya, lalu kamu disakiti, dikhianati atau diapain lah sama orang tersebut teman-teman ya. Lalu kamu mencoba untuk meninggalkan dia dan mencoba untuk menjalin hubungan yang lain supaya dengan harapan kamu lupa dengan orang ini. Ini adalah hal yang kurang tepat pakai banget teman-teman. Karena apa? Karena kamu menumpuk luka dengan memberikan luka yang baru dengan harapan luka yang lama ini gak kelihatan. Salah gitu. Ini sembuhin dulu lukanya gitu kan, sembuhin dulu lukanya, rawat lukanya dengan baik sampai dia kering ya, sampai kamu belajar. Oh iya, ada kebijaksanaan di sana. Oh, kalau seperti ini aku bisa terluka ternyata. Oh, kalau seperti ini aku bisa kecewa ternyata gitu. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya, karena kamu belajar kan dari sana. Jadi kamu tidak akan mengulangi hal yang sama gitu teman-teman ya. Seperti itu. Dengan seperti ini kamu bisa berbagi penyembuhan dengan orang lain pula ketika kamu punya pasangan yang baru gitu kan ya, dan ketemu dengan orang yang baru dengan luka yang mungkin sama gitu kan. Kasih juga waktu untuk dia heal, untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri, baru setelah itu kalian jalan bersama dengan keadaan sama-sama jernih, sama-sama punya bekas luka tapi sama-sama menguatkan ya, seperti itu contohnya ya. Right, sekarang kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan.
menjaga komitmen dengan baik. Artinya apa sih yang kamu mau lakukan itu dijaga komit. Jadi jangan kepikirannya ke cabang kemana-mana ya, yang dimana ini bakalan ngerepotin ya. Oke, aku mau ini dulu deh, rest dulu kak gitu. Tapi ntar ada yang ngajakin main yuk sekarang yuk, ini mumpung nih gini, mumpung ya, berangkat padahal mau rest gitu loh teman-teman. Jadi jaga komitmen dengan baik ya, karena itu penting banget untuk kamu melangkah next stepnya itu seperti apa ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua ya teman-teman. Yang kedua ini ada The Moon's Child ya, The Moon's Child ya. Balik lagi, The Moon's Child ini adalah tentang kesensitivitasan ya. Entah kenapa bulan ini kamu lagi sensitif banget, intuisi tapi lagi bagus ya teman-teman ya. Biasa sensitif sama intuisi jaraknya tipis ya, jaraknya tipis ya. Ini diingetin buat apa sih ya, melihat ke dalam diri, menemukan jawaban-jawaban dari mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab ya sama kamu ya teman-teman ya. Sebenarnya mungkin alam semesta sudah memberikan jawabannya, cuman kamu ya mungkin ya selama ini banyak bermain-main dengan hal-hal yang kayak against sendiri ya, konflik-konflik yang akhirnya terjadi dalam dirinya kamu ya, karena intuisi logis semua bertumpuk gitu kan. Nah seperti itu. Jadi jawabannya nggak pernah ada di luar teman-teman ya, jawabannya selalu ada di dalam diri kita, tergantung sama kamu ya mau seperti apa. Saran kalau misalkan di sini lihat ke segala arah untuk melihat secara lebih luas ya, pandangan kamu tuh nggak sempit di situ-situ aja gitu loh teman-teman ya, supaya terang hidupnya kamu ya, supaya kemanapun kamu pergi jawaban-jawaban dari semua pertanyaannya kamu itu kamu bisa olah dalam dirinya kamu. Seperti itu. Jadi pakai intuisinya kamu itu dengan tepat ya, dengan tepat, karena itu pasti manfaatnya banyak sekali. Alam semesta gak akan memberikan kita sesuatu hal kalau gak ada maknanya teman-teman, pasti ada maknanya. Nah kita lihat ya, ini belajar fokus, kuasai diri, kendalikan diri dengan baik ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ada passion, sabar lagi itu pasti ya teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman yang mungkin melihat readingan ini ya jatuhnya sabar lagi kak gitu. Emang iya kan, tinggal baca ya. Tapi ada satu ilmu di mana ketika kita emosinya lagi meluap-luap luar biasa ya, emosinya kita lagi jelek banget lah ibaratnya kayak gitu ya, tarik nafas yang panjang teman-teman, usahakan dengan benar-benar gitu kan ya, tarik nafas yang panjang. Terus habis gitu juga kalau dibilang memberikan jeda ya antara emosi dengan kita melakukan tindakan, rasanya tarik nafas dan hempaskan nafas tersebut itu adalah hal yang simple, digunakan gampang dan semua orang juga bisa melakukan. Nah tinggal mau apa enggak gitu loh pertanyaannya, karena mungkin saja ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang membuat kamu kayak dihadapkan pada satu hal dimana kamu tuh harus kayak harus sabar ya, seperti itu. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan? Lebih terbuka, belajar lebih apa adanya ya, rahasia-rahasia yang mengenai perasaannya kamu, emosi kamu dan sebagainya. Kalau misalkan kita tarik relevansinya di zaman sekarang ini agak susah ya, karena kalau misalkan kamu menyimpan segala sesuatunya sendiri dan gak face off ya, gak apa adanya, justru nanti orang akan hidup dengan persepsinya mereka masing-masing kan, dan mereka ya akhirnya mempersepsikan kamu sendiri karena kamu gak ada bicara ya, seperti itu. Oke, yang kedua ya. Lalu kita lihat untuk yang ketiga ada The Huntress ya. Huntress ini adalah tentang seorang pemburu ya. Kalau kita bilang seorang pemburu butuh apa sih? Butuh keberanian, butuh keyakinan ya, butuh hal-hal tersebut. Itu berarti kamu berada di satu masa dimana kayak gak jelas, gak pasti, gelap ya, di hutan yang kita gak tahu nih rimbanya temen yang mana. Bisa aja hewan-hewan nanti tiba-tiba datang ya, siapapun ya, bahaya pun juga ada ya. Berada di satu lingkungan dan situasi dan kondisi yang seperti ini yang membuat kamu kayak gak pasti mau kemana, mau apa dan kayak gimana ya, membuat kamu banyak berpikir teman-teman ya. Tapi itu dia, baliknya ke kamu lagi, keteguhan itu penting banget, keberanian itu juga penting banget ya. Tidak terburu-buru tetapi yakin dengan langkahnya kamu, ini juga hal yang sangat penting sekali ya. Oke, jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah belajar untuk melihat peluang dan kesempatan dengan tepat.
Jangan cuman hanya memikirkan tentang keuntungan saja sih teman-teman ya, tapi juga dilakukan dengan ketulusan. Ketika kita tulus ya, berada di satu rimba gitu kan, di satu hutan yang kita nggak tahu kayak gimana ya, tapi sebisa mungkin ketika kita bisa menolong gitu kan sesuatu hal, seseorang dan sebagainya, suatu saat alam pasti juga akan membantu kita ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Sekarang kita akan menuju yang kelima. Guys, ada progres di sini. Progres adalah tentang apa ya? Progres adalah sesuatu hal di mana ada pertambahan ya. Ada perkembangan ya, seperti itu. Nah, butuh kesabaran, iya ya. Mungkin apa yang terjadi selama ini kayak pelan, lambat ya. Tapi bukan berarti nggak ada progres gitu loh. Kalau kamu mau jernih teman-teman ya, sebenarnya ada kok perkembangan gitu loh ya. Jadi latihlah gitu kan, lalu majulah pelan-pelan, jadikan diri kamu jauh lebih baik teman-teman ya. Beranilah teman-teman ya, seperti itu. Karena mungkin aja ini lambat atau pelan-pelan karena tidak berani gitu ya, tidak berani untuk melangkah. Tapi akan sangat bagus sih kalau misalkan step by step ya teman-teman, tapi juga jangan terlalu pelan sampai tidak melakukan gerakan apa-apa pula gitu ya. Jadi majulah dengan berani ya. Kalau kamu ragu, oke, tarik nafas panjang dalam-dalam ya, terus letakkan lagi satu kaki kamu di depan ya. Perlahan-lahan tetap jalan teman-teman ya, tetap jalan pelan-pelan, satu yang seperti itu, daripada jalan terus bablas gitu kan ya, malah jadi nggak karu-karuan ya. Lebih baik ya menghargai setiap progres dari langkah yang kamu lakukan, pelan-pelan tapi pasti ya, seperti itu. Sabar ya, lakukan perubahan, selalulah pilih jalan yang baik dalam hidup, walaupun kelihatannya pelan, walaupun kelihatan progresnya itu kayak dikit, nggak apa-apa, yang penting halal, ibaratnya kayak begitu ya. Alright ya teman-teman, ini adalah cerita kamu ya di bulan September ini, dan apa yang sebaiknya dilakukan, yang penting kamu dengar juga. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mendengarkan, apalagi yang sedang mengalami hal-hal yang berat dalam hidup. Oke, kita jumpa lagi next month ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.